Standing applause deh dan 1000 jempol ya kalau udah Raisa yang perform. Suaranya nggak pernah fail dan kayak enak banget di telinga. Setuju kan foodies? Tapi tunggu. Ini kok tiba-tiba ada Hesti, terus malah ikutan nyanyi sih? Nah loh, ini mah personil pasukinnya jadi makin lengkap nih. Komandan Andre, Surya, Wendy, Andika, Bu Ayu, Bu Hesti. Mohon maaf, ini kita beneran lagi di konsernya Raisa kan foodies? Surprise! Khusus perayaan 4 tahun kerja, panggung lapor Pak kedatangan tamu istimewa nih. Ada penyanyi kesayangan kita, Raisa Adriana. Terus ada juga Rizky Inggar yang lagi ditugaskan sebagai komisaris jenderal. Wih, ngeri nih Bu Inggar. Ceritanya tahun ini Pasukin diminta bikin acara panggung musik gitu foodies. Harus fantastis, bombastis, menggelegar, spesial lah pokoknya. Tapi ngomong-ngomong spesial, maka Reca juga nggak mau kalah dong. Ada yang spesial nih buat Pasukin and the Gang. Kita bawain camilan Endulita yang lagi viral banget nih. Langsung dari Blok M Jakarta yang lagi hits banget itu. Just ini dia nih target pertama kita foodies. Ini nih, cheesecake namanya pemesanan online ya? Bukan dong, salah. Oh salah. Salah dong. Ini katanya cheesecake lagi viral nih. Ya, kita cobain ya. Rasanya ya cheesecake. Wah enak. Nggak leneng. Apa ya leneng teh? Nggak mahteh. Masih bisa dinikmati. Tapi gue bukan penyuka kue, tapi bisa masuk nih makannya. Kalau manisnya gimana tuh Pak Sur? Manisan kamu deh kayaknya. Bisa aja nih Pak Surya gombalin foodies yang lagi nonton. Oke deh lanjut. Ratu Depok kita nih foodies, senggol dong. Katanya Bu Ayu tuh bahkan udah cobain langsung di TKP-nya loh. Wah, Bu Ayu masuk geng FOMO Club gak sih nih? Foodies bener ya. Hai foodies, aku Ayu Ting Ting. Kali ini aku lagi pengen mencoba, ini ada cheesecake. Ini dari Love Cheese. Ini yang rasa strawberry. Terus juga di sini ada rasa apa nih? Rasa sayang atau rasa cinta? Yeah! Apaan sih? Nih, tapi aku mau cobain yang rasa strawberry dulu ya. Kita coba. Tuh, dari bentukannya udah enak banget kayaknya nih. Kita coba. Wah, lembut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia di bawahnya ada bolu, terus di atasnya dilapisin sama krim, terus dipakein sama selai strawberry. Kita coba ya. Enak. Karena aku suka keju. Jadi ini cheese-nya berasa banget. Cream cheese-nya juga di dalam berasa banget, dan krimnya juga nggak bikin enak, kalau bahasa Inggrisnya tuh nggak makteh. Dan ini enak banget sumpah, krimnya juga nggak terlalu berlebihan dan nggak terlalu lebay. Selainya juga pas, pokoknya ini enak banget. Satu lagi dong Bu Ayu, ini termasuk yang best seller loh. Yes, Biscoff atau Biskuit Coffee. Kita coba ya, ini juga ada krimnya, di dalamnya ada bolunya juga. Ada cake-nya. Ini lebih enak. Rasanya lebih bermix gitu. Manisnya dapet, nggak terlalu manis. Kalau ini kan tadi masih manis banget. Kalau ini nggak terlalu manis, dicampur ada rasa-rasa asin-asin gurihnya gitu. Enak. Ini enak yang rasa Biscoff. Pernah denger Love Cheese nggak foodies? Itu loh cheese cut yang viral pakai banget di distrik Blok M. Antrian tiap harinya ya kayak begini nih, bahkan sampai kayak ular naga panjangnya bukan kepalang. Se-endless dan selazis itu karena bahan yang digunakan premium. Tekstur yang dihasilkan pun jadi super lembut dari lapisan atas hingga ke paling bawah. Walaupun kualitasnya jempolan dan bintang 5, harga mah tetap affordable dong. 20 ribuan aja tuh foodies. Choose your foodies, tinggal pilih aja deh tuh mau rasa apa. Tapi nih, just info, best sellernya itu ada di dark chocolate, strawberry cheese, dan Biscoff. Kalau yang tadi manis, nah sekarang giliran asinnya. Skuy, ada floss roll alias roti gulung Abon. Ini juga nggak kalah viral nih foodies.
Duh, gemoy dan gemes banget nggak sih ini penampakannya? Lengkap dengan topping abon dan mayones yang melimpah sampai tupe-tupe. Mantap! Oke, kita kasih ke target pertama kita ya foodies, Raisa. Katanya sih ini salah satu camilan favoritnya loh. Ish. Kalian tahu sih ini kesukaan, ada yang tahu gak sih ini kesukaan aku? Aku suka banget ini. Dan biasa dulu tuh susah banget didapetin, ini biasanya oleh-oleh dari kalau orang dari Papua pasti bawa ini. Dan sekarang bisa ditemukan di Jakarta, Indonesia. Kita bisa lihat di dalamnya tuh lumayan padat gitu abonnya. Terus di luarnya kayak ada, ini tuh butter atau apa sih yang bikin dia nempel itu yang bikin enak nih. Kita cobain. Aku suka banget lagi. Nggak terlalu manis, tapi juga obviously dia karena dia abon, jadi ada rasanya memang dominan apa namanya manis gurih. Cuma nggak yang kemanisan sampai kayak oh ini kayak dessert ya, tapi dessert daging. Tapi ini si roti abon ini salah satu makanan kesukaan aku. Ini inovasi yang sangat yummy. Wih, ACC langsung dari fans berat itu foodies. Beneran Endelita, no tipu-tipu. Asik, ini mah beneran lazis. Nah, kalau lidah Jawa tulennya Rizky Inggar, si gadis manis tanpa pemanis sintetis. Kira-kira cocok nggak nih ya foodies dia sama camilan khasnya Indonesia Timur ini? Loh, isinya banyak banget, belum juga dimakan. Aku makan ya. Bener kan? Ini nggak seperti roti abon pada umumnya, karena ini begitu kena di lidah aku ya kan, langsung lumer. Ini lembut. Terus abonnya juga nggak main-main tuh, di dalamnya juga ada. Ini abonnya banyak banget. Abonnya tuh rasanya ngabon banget. Boleh aku bikin nggak sih Mbak? Tuh kan, nagih kan? Wih, rotinya megah banget ya. Ini mah gede banget, roti kayak Balai Sarbini nih. Rotinya lembut, sangat abon. Abonnya nggak pelit, rotinya lembut. Ini lebih enak lagi kalau di heat up lagi di apa ya namanya, di microwave. Kalau mau menikmati ini harus dalam keadaan panas gitu. Foodies, rekomendasinya makan receh emang nggak pernah meleset. Ya, sampai-sampai bikin pasukin ikut kepicut juga deh tuh. Asik. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, yang namanya jajanan tradisional tapi tampilannya kekinian emang kayak lowongan kerja ya, dicari terus. Nih ada jajanan jadul tapi bentuknya nggak old school. Oke, kita gerebek aja yuk. Salah satu yang emang menarik perhatian aku banget foodies, aku baru beli cookies dengan aneka topping foodies. Tuh menarik banget kan? Dan kayaknya 4 doang tuh kurang, makanya akhirnya aku beli 2 foodies. Kak, mau nanya dong Kak, ini di kue cookiesnya kakak kasih topping apa aja Kak? Ada matcha, strawberry crumble, taro, sama Wah. Yaps, kalau biasanya cookies dikasih topping meses atau keju, yang satu ini beda foodies. Pilihan toppingnya ada 16 dan semuanya kekinian. Kayak cappuccino, red velvet, vanilla, wah pokoknya banyak deh. Kayaknya satu jajanan doang kurang nih ya. Tambah lagi yang segar-segar. Nah, kebetulan ada yang hijau-hijau nih. Ini sisa segini doang Bu? Iya, alhamdulillah. Wah, untung cepet-cepet kesini foodies, kalau nggak udah telanjur kehabisan. Wah, terus Bu, tadi saya perhatiin dari jauh, ini kayaknya es pisang hijaunya banyak toppingnya ya Bu ya? Ada kejunya foodies, kejunya nanti diparut ya Bu ya? Iya. Ada cookies foodies, jadi es pisang hijaunya ini pakai keju, pakai cookies, pakai
coklat bubuk, terus ada kacang juga foodies. Kita langsung bikin ya. Ya, boleh. Ajarin aku Bu ya. Es pisang hijau Sarangsari ini punya 5 varian topping yang bisa kamu mix. Jadi makannya juga nggak bosen nih foodies. Hijaunya juga bukan dari pewarna buatan loh ya, tapi dari saripati daun alami. Wih mantap. Kulitnya juga tipis banget supaya gampang buat nyelimutin si pisang. Satu porsi jajanan asal Sulawesi Selatan ini diisi juga sama bubur sumsum, es batu, sirup, dan pastinya si topping foodies. Ini bubur sumsum ya? Iya. Wow. Kalau orang Bugis bilangnya fla. Fla. Oh, berarti ibu orang Bugis ya? Bukan. Oke. Foodies, ini dia bubur sumsumnya. Kelihatan banget ya dari teksturnya itu kental banget. Dan emang sih kalau bubur sumsum itu salah satu favorit aku banget foodies. Jadi aku nggak sabaran banget nyobain ini. Meski favorit kamu, tapi seporsinya cukup 3 centong bubur sumsum aja ya, Ndra. Kalau kebanyakan, nanti jadi hilang deh tuh endolitanya, Pisang yang dipakai ini ngomong-ngomong juga yang nggak sembarangan loh foodies. Harus varian pisang raja yang sudah tua supaya rasanya manis dan teksturnya juga nggak hancur. Sirup strawberry ya? Bukan, pisang Ambon. Oh, jadi ini rasa pisang Ambon gitu? Nah, sirup merah ini nih khasnya es pisang hijau banget. Istilahnya ini tuh yang bikin dar-der-dor gitu rasanya foodies. Warna hijau dari dadarnya ketemu sama sirup merah yang menor. Wuh, cantik banget ya kan? No basa-basi acis kita icip Ndra si pisang hijau meses kacangnya. Mau dong. Wow, ini rasanya nagih banget foodies. Bener-bener pisangnya itu enak banget. Kayak diselimutin tepung gitu tapi enak, chewy, manis. Tapi nggak terlalu manis ya. Sama sirupnya, sama kacangnya, sama mesesnya tuh campuran yang emang enak banget foodies. Nagih banget rasanya. Lapisan dadar es pisang hijau itu emang wajib kudu harus dibuat tipis ya foodies, supaya pas dimakan gak bikin enak, apalagi ninggalin rasa kesat bekas tepung di mulut kita. Sip, sekarang ayo dong Dra, dicampur semuanya yuk. Enak banget ini bubur sumsumnya foodies. Wow, ada gurihnya, ada asemnya, ada manisnya, ada mesesnya yang juga manis. Wah, enak banget sih. Ada manis dari sirup dan pisang hijau dan gurihnya dari bubur sumsum. Ih, pokoknya mah candu banget deh foodies. Beneran bikin leher auto segar. Cemil-cemil ini emang cocok nih buat santai-santai sore hari kayak sekarang, ya kan? Kalau sekarang, aku lagi nyobain yang keju dan bubuk coklatnya foodies. Enak banget foodies. Ada keju, ada bubuk coklatnya juga, dan ini perpaduan rasa yang cukup menarik ya, karena ada asin dan gurih dari keju, ada manis dari coklat. Keren sih. Ini wajib banget kalian cobain foodies. Varian keju dan coklat ini tuh enak bingo. Apalagi kamu yang doyan perkejuan. Wah, yang ini cocok deh tuh foodies. Topping kejunya juga melimpah ruah loh. Bikin makan semakin nikmat. Oh iya, jangan lupa Ndra, di meja itu masih ada cookies loh. Ya kali dicuekin. Wow, kalian pernah nggak lihat cookies kayak gini foodies? Langsung kita cobain ya. Enak banget foodies. Manis, ada rasa stroberinya, terus ada crunchy dari bola-bola ini loh. Dia kayak crunchy gitu foodies. Terus udah gitu tekstur dari cookiesnya sendiri itu lembut banget. Varian strawberry ini dibuat dari glaze yang manis ditambah bola biskuit kriuk yang bikin makan cookiesnya jadi makin wah gitu loh foodies. Icip juga dong Dra, si ungu taro yang warnanya kinclong banget nih. Aku suka banget yang ini foodies. Dia rasanya kayak ubi gitu foodies. Rasanya kayak ubi dengan roti cookies yang lembut banget ini. Perpaduan yang enak banget sih foodies. Taro ini emang masih saudaraan foodies sama umbi talas, makanya rasanya juga mirip. Eits, tapi tenang, seluruh varian ini gak bakal bikin giong kok. Soalnya adonan cookiesnya udah dibikin gak terlalu manis, kayak supaya balance gitu aja foodies. Nah, ngomongin soal harga nih, jajanan Indra semuanya murah banget alias receh. Satu cookies itu cuma 2.000-an aja. Terus kalau es pisang hijau dengan 2 varian cukup Rp14.000 foodies. Masih aman kan di kantong? Oke foodies, tetap di makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Lanjut.
Foodies, makanan dari ranah Minang itu nggak cuma rendang, sate padang, ataupun bubur kampiun doang loh ya. Nih, ada olahan dari paduan mie dan tahu. Unik banget kan? Yap, mie tahu khas Bukit Tinggi ini emang masih jarang banget ditemuin Foodies. Foodies, tuh. Sekarang kita mau mainan mie. Nggak buat dimainin, tetap dimakan. Cuma ini mie-nya agak beda ya. Lebih besar, terus gepeng-gepeng. Ibu, ini mie-nya bikin sendiri? Bukan ya? Dari Padang itu. Ini mie dari Padang? Asli dari Padang. Makanan langka yang satu ini memang menu spesialnya Bopet Sultan Sate. Warung makan yang satu ini nih Foodies memang punya konsep menghadirkan aneka kuliner Minang yang otentik tapi suasananya kekinian. Sesuai namanya, bahan dasarnya memang mie yang dicampur dengan potongan tahu. Tambahan lainnya adalah timun, daun selada, lalu disiram sama kuah kacang tanah plus kacang mede. Ini daging? Daging buat soto Padang. Aku kira gula merah, Bu. Daging. Ini gula merah dari jauh, Bu. Daging. Ini Yang udah daging di digoreng. apa namanya? Digoreng. Digoreng daging. Ya, Ini daging goreng. Habis direbus sama kuah soto digoreng. Rebus sama kuah soto digoreng. Berarti udah ada rasanya. Udah ada ya? rasanya dia. Ini salah satu ciri khas olahan daging Sumatera Barat Foodies. Jadi ada tipe daging basah kayak rendang dan juga daging yang super kering kayak begini. Nah biasanya nih Foodies akan sering menemui di soto Padang, ya kan? Mie tahunya siap disantap Foodies. Jadi deh, namanya mie tahu. Tapi banyaknya sih sayur. Mie sayur tahu. Oh bukan, sekarang. Mie tahu ya Bu ya? Berhubung di Bopet Sultan Sate ini ada beragam pilihan menu otentik Bukit Tinggi, jadi nggak boleh terlewatkan dong ya. Apalagi yang nggak ada di tempat lain nih, sekalian dipesen deh tuh. Jadi yang namanya bumbu kacang kan sebenarnya ada macam-macam ya. Ada bumbu kacang buat sate, ada bumbu kacang buat gado-gado, ada bumbu kacang macam-macam lah sebenarnya. Tapi semuanya namanya bumbu kacang. Nah kalau yang ini bumbu kacangnya ini mirip bumbu kacangnya pecel gitu. Dan ini kan dikasih santan tadi ya. Tapi sebenarnya santannya nggak terlalu berasa ya. Cuman emang jadi lebih gurih aja sih. Cuman nggak kelihatan gitu pas udah dicampur gini kayak ada santannya tuh nggak kelihatan. Secara rasa sih bumbu kacangnya ya bumbu pecel gitu loh Foodies. Jadi mie-nya ini kayak makan pecel dikasih mie. Nah rasanya kayak gitu. Agak baru gitu ya di lidah aku pecel pakai mie. Awalnya nggak kebayang juga sih perpaduan antara mie sama bumbu kacangnya. Soalnya biasanya mie itu ya digoreng kecap atau dikasih aneka kuah ya Foodies. Tapi ternyata cocok juga loh Foodies. Mie dicampur dengan bumbu santan, menambah kamus rasa yang baru di lidah kita. Mie-nya empuk banget. Gampang diputusin tuh. Bukan kita yang putus tapi mie yang putus. Diputusin. Berat ya dengan kata diputusin gitu, sakit kayaknya. Gampang diputusin gitu, terus empuk dan berasa mie-nya karena ini tebel. Gepeng tebel jadi berasa banget di mulut tuh. Wah ini mie banget deh gitu. Nggak heran sih kalau sampai ngambil mie-nya dari Bukit Tinggi langsung ya Foodies, demi menjaga keotentikan cita rasa dan tekstur mie-nya sendiri. Apalagi mie-nya ini kan jadi bahan dasarnya banget nih. Jadi kalau mie-nya aja beda, output rasanya juga beda. Nah bakal luntur deh tuh keotentikannya, ya kan? Oke, lanjut kita icip yuk lontong tauconya Foodies. Dari penampakan sih udah jelas beda sama lontong gulai nangka yang kuahnya merah ya. Kalau kuah lontong tauco warnanya putih dengan santan yang pekat. Kalau dilihat-lihat ini hampir mirip kayak lodeh. Rasanya tuh hampir mirip kayak sayur lodeh, tapi ini lebih pekat, bumbunya banyak, santannya juga banyak. Ada buncisnya juga. Kita coba semuanya ya. Ini tadi aku lihat ada yang bulat-bulat sih Foodies. Tuh, ada pete, buncis, tempe, hampir mirip sama sayur lodeh sih sebetulnya. Bedanya secara rasa tuh lebih kaya Foodies karena di kuahnya aja kental banget. Campuran bumbunya lebih banyak dengan tambahan rempah khas Sumatera Barat. Gurih banget. Gurihnya pas. Bumbunya berasa. Ternyata keberadaan si kerupuk pink ini di sini menyumbang rasa kayak crunchy, ada aromanya bikin makin gurih.
Wah, heran nih. Lontong-lontong di sini jadi favorit dan cepet banget habisnya Foodies. Karena rasanya mantap. Lihat tuh. Foodies sih harusnya bisa lihat ya, ini sepekat ini bumbunya nih, seberani ini loh. Yuhu, dua menu ini emang menu makanan berat favorit para pembeli Foodies. Sementara menu dessert atau pendampingnya ada yang jarang banget ditemukan di warung makan khas Sumatera Barat lainnya nih. Ini dia kaliki santan. Kaliki yang artinya pepaya dan santan yang tentu saja dikasih santan ya. Seger ternyata Foodies, santannya dikasih susu jadi nggak terlalu santan banget meskipun tetap berasa santannya ya. Tapi jadi lebih seger aja sih, ya namanya juga es ya. Jadi kita kasih pepayanya. Jadi karena ini kaliki santan, kaliki itu pepaya, tokoh utamanya pepayanya di sini. Makanya pepayanya harus yang berkualitas banget. Nah ini menurut aku manis pepayanya, terus kan kadang ada yang hambar ya. Nah ini tuh pepayanya yang manis, empuk juga, nggak terlalu mateng. Kadang kalau matang banget jadinya lembek. Nah ini tuh pas. Dan nggak mentah juga. Kalau mentah kan kering banget ya, terus warnanya agak pucat. Ini pas banget nih pepayanya. Awalnya dikira kaliki santan itu semacam makanan berkuah manis yang disajikan hangat-hangat kayak kolak Foodies. Eyalah, ternyata disajikan dengan es. Simpelnya sih es pepaya ya. Apalagi nih ada kopi tatung tuang, oh bukan, tatung quick. Dia tatung tuang, tatung quick ternyata. Tadi masih penuh Foodies segini. Lama-lama dia keluar sendiri, turun, dan tinggal diminum. Di sini dikasih ketan hitam. Tadinya aku juga mikir kalau ketan hitamnya itu udah kayak ketan hitam bubur kacang hijau. Emang isi kepalanya itu doang kalau ketan hitam ya. Ternyata ketan hitamnya itu masih bukan mentah ya, tapi masih bentuknya itu masih kayak ya belum dimasak apa-apa, tapi dicampur di sini bareng sama biji kopinya. Meski baru buka di pertengahan tahun 2024 lalu, Buffet Sultan Sati selalu ramai pembeli sampai sekarang. Selain menu makanan Minangnya yang otentik, kopinya yang spesial juga jadi penarik konsumen buat datang terus di Foodies. Onde-mande, mantap banget. Nah, daripada penasaran sama semua rasanya, bisa langsung ke sini aja Foodies. Langsung ke Buffet Sultan Sati khas Bukit Tinggi. Harus diintip dulu namanya daripada salah. Alamatnya juga jangan sampai salah, ada di Semeru, Bogor. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Coba ya. Foodies, bubur khas Lombok ini resep dan terasinya langsung didatangkan dari sana loh Foodies. Dapur Mandalika di Cikini, Jakarta Pusat ini lagi naik daun guys. Wajar nih tiap hari diserbu sama para pelanggan karena rasanya udah terkenal endol. Halo Foodies, ketemu lagi di Makan Receh. Nah kali ini aku sedang bersama Bapak ya. Bapak ini kita lagi ada di Dapur Mandalika Lombok. Wow. Dapur Mandalika ini tuh lagi viral, viral. Lihat karena makanannya di sini ada sambal beberuk, ya Pak ya. Betul. Ya. Terasi asli Lombok bisa dilihat dari warnanya yang terlihat lebih merah dari terasi pada umumnya. Dalam sehari bisa menghabiskan hingga 5 kg terasi. Mantap! Bikin sambalnya juga nggak sekaligus banyak, diulek sesuai pesanan para pelanggan Foodies, makanya always fresh pas masuk ke mulut kita. Sedikit doang? Sedikit doang. Kok dikit-dikit sih Pak? Segini Sedikit cukup Pak? lagi. Halo. Oh gitu, segini? Iya, betul. Oh iya, betul. Oke. Takaran terasinya emang kudu pas ya dengan banyaknya cabai Natli. Cus, ulek-ulek lagi tuh sampai benar-benar halus. Semangat! By the way ya Foodies ya, ini aku dari sini udah kecium banget harum wangi terasinya, ya kan ya? Terus cabenya kayak juga udah berasa banget baunya, ini pedas sudah dari jauh. Itu dah yang bikin menarik tamu sama bau terasinya itu. Terasi Lombok. Iya. Karena beda banget. Terbukti nih Natli ibu rumah tangga yang rajin masak ya Foodies, kayaknya udah pro banget soal perulek-ulekan.
Oke Pak, mana minyaknya? Bapak Ini ngasih tahu. Langsung minyak. diguyur apa di sendok? Diguyur aja. Guyur Bu. aja ya? Nah, Guyur. Ibu yang nanti. Oh, sambil diaduk-aduk. Oke. Oke, sambil diulek lagi? Enggak, diaduk Oh, aja cuma sama diaduk sendok, aja. Tuh, saya kayak kang jualan kan ya. Habis ini udah jadi nih Pak? Udah jadi. Wow. Wah, sambalnya udah jadi dan siap santap. Bestinya ada macam-macam, mulai dari ayam goreng, ikan bakar, sate rembige, dan masih banyak lagi. Bapaknya ini dulu sempat membuka usaha di Lombok Foodies, tapi memutuskan pindah ke Jakarta sekitar 3 tahun lalu dan melanjutkan usahanya. Nggak disangka-sangka, ternyata orang Jakarta pada demen dengan kuliner Lombok di sini. Patut dikasih jempol kuadrat nih ya, karena dalam sehari bisa menjual hingga ratusan porsi. Gas terus, Pak! Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ikannya. Belum apa-apa udah gemesin. Kita taruh dulu, aduk-aduk sini. Tim mana nih kalian nih? Tim yang diaduk-aduk semua atau yang diambil dicocol-cocol gini kayak aku? Aku kayaknya lebih seneng gini ya. Jadi seger karena ada sih kacang panjang mentah dan juga terong mentah ini. Jadi ini kalau aku bilang rasa pedas, ada asin, karena aku tambahin garam. Asemnya itu juga menyatu sempurna. Ternyata approve di lidah Netli nih Foodies. Sebagai orang yang udah melanglang buana menjajal sambal se-Indonesia Raya, ternyata sambal beberuk ini ACC nggak pakai revisi. Pedas, asin, dan segar menyatu sempurna. Ini rasanya lazis. Jadi malah yang aku bilang itu yang tadi dikasih minyaknya nggak berasa karena jadi kayak cair gitu, jadi kayak kuah. Jadi emang konsepnya sayur penuh sambal, ya kan? Tapi karena ada terasinya ini, jadi sayurannya ini kayak sambal loh. Jadi bingung Anda ya? Saya juga. Pokoknya intinya ini seger banget, nikmat, dan kayaknya aku bakalan nambah. Coba nanti nggak bisa nyobain yang lain. Makan dulu ya Foodies. Duh, ikan bakar yang smoky-smoky ditambah sambal beberuk yang fresh. Cocok banget nih Foodies rasanya. Apalagi ditambah dengan sensasi segar dari jeruk limaunya. Endol tingkat dewa. Endes. Ini dia Foodies, nextnya ayam goreng sambal rumpak. Jadi memang si sambal rumpak ini itu cabai yang tadi aku ulek sama terasi khas Lombok. Tapi nggak pakai si sayur-sayur mayuran ini, nggak pakai kacang panjang dan juga si terongnya. Which is rasanya jadi masih mirip, cuman bedanya ini sambal banget yang nggak ada sayur-sayurannya dan jadi nggak basah gitu. Jadi nggak basah, jadi agak-agak kering dikit ya. Kayaknya masih pedesan sambal beberuk ya. Mungkin karena tadi takaran sambalnya, cabenya aku yang bikin. Tapi ini enak banget loh. Ayam yang garing ditambah sambal yang pedas pas benar-benar membuat Netli kelepek-kelepek pengen nambah terus tuh Foodies. Ditambah lagi ayamnya yang sudah dimarinasi dengan rempah-rempah spesial, jadi makin harum merona dan bikin betah ngunyah. Dapur Mandalika ini mejeng di Cikinia dari jam 11 siang hingga jam 10 malam Foodies. Kalau jam makan siang nih, alamat ya ramai kebangetan. Pokoknya sabar-sabar aja buat antri kalau mau makan di sini, oke? Udah, langsung mampir aja ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.